Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati Ustaz Sofyan, Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam aktivitas kesehariannya, dan dijadikan kemaslahatan buat umat Islam pada umumnya. Yang kita hormati para tim manajemen, Ustaz Aif, Ustaz Dede, Ustazah Ustanti, Ustazah Hamidah, Ustazah Nurzati, Ustadz Mu'ad. Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Dan juga yang kita hormati, salam takzim buat semua guru. Masya Allah luar biasa, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi usianya, Allah solehkan anak didiknya, Allah berkahi keluarganya, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Ini saya curhat dulu ya. Saya itu paling nggak bisa, paling apa ya, kayak gemetaran gitu ya kalau disuruh ngisi, apalagi guru-guru. Masya Allah, di SD termasuk di SMP itu saya sebenarnya paling nggak bisa, tapi sulit saya menolaknya ya. Pertemuan hari ini atau malam hari ini, pertama saya niatkan untuk bisa bersilaturahim ya buat kita semuanya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Yang kedua, ini bagian dari hak antum semuanya yang mesti saya tetap tunaikan dan menjadi kewajiban saya sebagai seorang muslim untuk sama-sama kita sharing ya. Yang pertama saya apresiasi buat SDIT Asyukriyah. Jadi kalau ngomong Asyukriyah, judulnya Asyukriyah, itu udah dari ujung ke ujung tahu. Dari Aceh, dari Papua ya, tahu Asyukriyah. Pokoknya disebut Asyukriyah, oh Asyukriyah gitu. Nah, Allah Akbar. Apalagi di Asyukriyah ini termasuk, kalau kita lihat dari skema besar, skala besar, unit yang paling banyak dan berani ikut lisensi ya, Allah Akbar ya. Dan bagus hasilnya, makanya salut buat antum semua. Ini bagian dari khidmat kita kepada umat ya. Mudah-mudahan Allah jadikan amal jariah ya. Bapak Ibu sekalian, para ustadz ustadzah, malam hari ini beda. Kalau biasanya tadi sudah disampaikan Ustadz Sofyan, kalau biasanya kita ngurus anak-anak mabit ya, ngajak mereka, bangunin mereka, melayani mereka. Tapi malam hari ini kita sedang memikirkan diri kita. Dulu saya pernah Ustadzah Khairiana itu pimpinan dari Al Junaid Singapura mengatakan, Pak Kusrin, coba sekali-kali saat liburan panjang, saat siswa-siswa nggak ada, datang ke sekolah. Kalau sehari-hari antum mikirin anak-anak, maka di hari itu coba pikirkan, renungkan diri antum sendiri. Dia bilang begitu. Dan ini mungkin gambarannya dari apa yang sedang kita lakukan sekarang. Kita sibuk dengan aktivitas ngurus siswa, bimbing siswa, mensolehkan anak-anak kita. Dan hari ini siapa kita? Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini kita lepas dulu sebagai seorang guru karena tidak ada murid. Jadi kita benar-benar hari ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku hambamu. Allah sampaikan,
wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan kalian wahai manusia akan datang kepadaku, kata Allah, furada, secara sendiri-sendiri, secara nafsi-nafsi. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti yang dulu aku pernah ciptakan kamu sendiri-sendiri. Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu akan tinggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia, kamu lepaskan tanggung jawab dunia untuk mempertanggungjawabkan dirimu sendiri. Jadi ikhwah sekalian, para ustadz-ustadzah, hari ini kita ambil hikmah, kita ambil insight bahwasanya kita pun butuh namanya mabit. Buat apa? Buat ngurus diri kita. Sebelum mensolehkan anak, sebelum mendidik anak, yang perlu disolehkan itu sebenarnya kita. Sebelum kita mengasih nasihat ke anak, aslinya adalah kita ngasih nasihat kepada diri. Jadi itu poinnya di sini. Makanya masya Allah, kita semua berdoa mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita, ya, untuk diberikan oleh Allah rahmat maghfirah. Untuk usia seperti kita ini, saya udah 4 mata nih. Kalau dulu ini nggak pakai, ini hanya ya, ada 4 mata. Jadi semakin hari itu mestinya kita semakin merasakan bahwasanya perjumpaan dengan Allah itu semakin dekat. Teman-teman, ibu-ibu, ustadz-ustadzah, apalagi di sentra, kita sering bilang ke anak, sesuatu yang abstrak menurut kalian, tahapan kalian pada saatnya akan menjadi sesuatu yang konkret. Maka bagaimana kemudian teman-teman kita mengkonkretkan apa yang masih abstrak buat anak kita, yaitu tentang kehidupan akhirat. Itu aslinya adalah konkret, tapi di anak-anak masih abstrak. Yang namanya kematian itu masya Allah tiba-tiba, bener-bener tiba-tiba, asli. Jadi yang mungkin sebagian orang bilang konkret, abstrak, semu, bayangan, ilusi, maka terkait dengan kehidupan akhirat, dan kita semua akan melewatinya. Itu kita bayangkan adalah sesuatu yang konkret, dan saat ini sudah konkret. Pahala, dosa, itu mestinya di kita sebagai guru itu tidak lagi abstrak, tapi itu sesuatu yang konkret, dan itu menjadi bekal kita asli. Makanya masya Allah, mudah-mudahan antum semua diberikan keistiqomahan. Itu doa yang paling agung sebenarnya. Doa istiqomah itu aslinya paling agung. Allah menyampaikan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah. Ahli tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu katsir, banyak. Tetapi orang yang bisa istiqomah itu qalil, sedikit. Bahkan kalau antum baca buku ada judul, istilahnya apa? Al-mutasaqituna fi thoriqid dakwah. Orang-orang yang berjatuhan di jalan dakwah. Makanya mudah-mudahan kita semua bisa selesai menapaki jalan dakwah ini, hingga inilah bekal terbaik yang kita persembahkan kepada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, pasti antum meyakini jalan ini jalan terbaik. Jalan ini jalan terbaik. Dimanapun antum berada, pesan saya, tetaplah jadi guru. Karena itulah jalan tercepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan terbaik yang mesti kita lalui bersama-sama. Entah itu guru buat anaknya, entah itu guru buat masyarakatnya, entah itu guru buat umatnya. Yang penting jadilah guru.
Jadi kita sebenarnya kumpulan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut tadi. Ya, kita perlu mendengar. Antum dulu ke sini setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun bahkan, yang paling tua, paling awalun berapa tahun Ustaz? Masya Allah 20 lebih 26 itu artinya berarti udah separuh usia kita habiskan di sini. Makanya pastikan sekian tahun harus menjadi jalan kebaikan buat kita. Dan Masya Allah kalau 26 tahun itu berarti 20 generasi 20 generasi yang antum melahirkan, dan mereka akan siap menjemput kita di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum bayangkan di antara murid-murid itu pasti ada yang menanti kita, menunggu kita di pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa motivasi antum sehingga tetap teguh di jalan dakwah pendidikan? Ini perlu kita review. Ibaratnya kalau kita pakai mobil, mestinya kita sekali-kali melihat kaca spion. Ya, mestinya kita sekali-kali melihat kaca spion. Agar apa? Kita bisa menatap jauh ke belakang. Dari mana kita bermula? Asli tujuan kita ke sini untuk apa? Kita boleh dengan tujuan yang berbeda ketika masuk di sini di awal. Tapi berangsur tahun kita harus satu tujuan. Kita harus satu tujuan. Mungkin karena jaraknya dekat, bisa jadi kan ya? Mungkin karena udahlah pokoknya di sini. Dan banyak lagi yang lain. Tapi berangsur tahun tujuan itu harus semakin lurus agar kita mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang pernah kita niatkan kalau itu masih nyangkut dengan dunia, maka itu pasti kita tinggal. Wa tarakna ma khawwalnakum wara'a zuhurikum, dan kamu akan tinggalkan hal-hal yang masih terpaut dengan dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustadzah, malam hari ini kita berpikir tentang diri kita berpikir tentang akhirat kita, dan kita sedang memabitkan diri kita masing-masing. Bicara tantangan mesti banyak. Dan SD itu menurut saya itu paling banyak. Kenapa? Dia ketemu anak 6 tahun itu SD. Insya Allah kalau orang itu lolos di SD, dia bisa ngurus SMP. Karena itu berarti separuh perjalanan dia. Kalau orang bisa lari maraton, mestinya lari-lari yang 100 meter bisa. Jadi antum orang-orang yang kuat, antum orang-orang yang teguh, antum orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salam takdim buat guru-guru SD, termasuk guru-guru kita yang dulu ngajar kita di SD. Ya. Saat pulang kampung samperin, seneng, ya, seneng. Dan ingatan kita, coba antum ingat ya, sepanjang perjalanan guru yang paling antum ingat itu guru mana? Saya yakin tetap akan nongol namanya guru SD, meskipun hanya 1-2 pasti ketemu. Karena itu perjalanan panjang dari serial pendidikan dalam hidup. Ya, maka jadilah kita ini yang setiap anak berdoa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, itu tidak hanya terbayang orang tuanya, tapi juga orang tua di sekolahnya, yaitu diri kita. Jejak kebaikan yang antum titipkan ke anak itu jadi wasilah dia untuk berdoa di hadapan Allah. Ya Allah, rahmatilah orang tua kami, termasuk guru-guru kami, seperti dia memperlakukan kami di waktu kecil. Jadi perlakuan kita itu aslinya, perlakuan kita ke anak itu menjadi jembatan doa
yang disampaikan kepada Allah agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi itu poin. Selanjutnya teman-teman, jalan panjang yang kita lalui, atau udah yakin jalan ini bakal dilaluin? Udah yakin? Yakin ya? Yakin. Bismillah. Saya itu kalau secara usia, Pak Saidan lebih tahu. Tanggal tahun kelahiran. Berapa Ustaz? Saya. Masih ingat nggak? Ya. (48). Jadi kalau penggalan waktu itu kita sudah masuk usia asar. Ya betul, 25 Desember 1975. Nah, panjang perjalanan dakwah itu panjang. Makanya kita harus yakin bismillah ini jalan yang kita tempuh. Ya, jalan yang kita tempuh yaitu jalan dakwah pendidikan. Sa'bun sabit, sulit dilalui tapi hasilnya kokoh. Karena kita bukan mengarang buku, bukan mendesain rumah, tapi kita sedang merajut generasi. Merajut generasi yang akan mengisi peradaban. Kita sedang menata orang agar sama-sama masuk ke surga Allah, di mana dulu dia pernah ada di sana. Tugas mulia gurunya itu. Kebayang nggak antum? Kita sedang menata orang yang dulu karena kesalahan dikeluarkan oleh Allah dari surga, dan orang ini, anak ini akan kita ikhtiarkan untuk bisa kembali kepada surga. Masya Allah. Kalau orang punya ikhtiar memasukkan orang ke surga, kira-kira dirinya masuk surga nggak? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Sulit tapi hasilnya kokoh. Waktunya panjang tapi terjaga. Tawilun asim. Ya. Jalan dakwah pendidikan itu terjaga. Karena apa? Dia terhubung dengan ilmu, dan ilmu itu adalah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang paling terang dengan ilmu itu mestinya adalah kita. Antum tiap hari kan bekerja dengan ilmu kan? Ada Qur'annya, ada hadisnya. Ibaratnya kalau yang paling pantas mendapatkan hidayah itu siapa? Guru. Paling layak mendapatkan hidayah adalah guru. Kenapa? Karena kita berinteraksi setiap hari, setiap saat dengan Al-Quran dan hadis. Makanya kalau ada kita berinteraksi dengan Quran hadis, kok makin hari makin menyimpang, kerasa nih. Antum pernah nggak merasakan begitu? Kadang saya satu waktu ngerasain, ini kok makin jauh kayaknya. Maka segera tarik lagi. Tarik lagi, berarti ada sesuatu dalam diri kita. Ya. Ada sesuatu dalam diri kita. Mestinya magnet ketemu magnet, tarikannya makin kencang. Tapi ini enggak, berarti ada yang salah. Yang pasti yang salah bukan Qur'annya, bukan hadisnya, tapi diri kita. Jadi segera koreksi kalau ingin selamat. Kalau enggak, udah bablas. Bablas. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya. Innal ladzina kafaru summa amanu summa kafaru summa amanu summa zdadu kufra. Lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Ulama tafsir mengatakan ini berlaku juga untuk ahli maksiat. Orang yang maksiat kemudian istighfar diampuni oleh Allah, maksiat lagi istighfar diampuni Allah, maksiat lagi, maka bukan berarti dia nggak bisa tobat, tapi hampir-hampir lam yakat, hampir-hampir tidak ada peluang dan tidak mungkin dia untuk menapaki jalan pertobatan itu, karena dia sudah pernah tobat, balik lagi, tobat, balik lagi. Maka itu sesuatu yang mustahil kan? Ya.
Jadi kira-kira seperti itu. Maka mudah-mudahan ini teman-teman menguatkan kita. Dan kalau bisa, kalau antum melihat cerita-cerita tentang salafus soleh, ya, itu mesti ketika dia ketemu nih, selain salam mesti ada nasihat yang disampaikan. Itu mesti kayak semut, tahu nggak? Nggak hanya lewat begitu saja. Selain salam mesti ada nasihat. Apa nasihat yang sering mereka sampaikan? Yaitu nasihatut takwa, nasihat ketakwaan. Karena takwa itu bekal, takwa itu menjaga, takwa itu melindungi. Dan setelah itu mereka ulama-ulama salaf itu pasti membaca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Antum cek di sirahnya mesti begitu. Nah, jadi diikhtiarkan agar selain kita ketemu sesuai itu ngasih nasihat nggak? Sini. Kan nggak hanya dilihat aja, mesti sedikit banyak ada nasihat yang itu. Nah, mestinya antar guru begitu. Agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan keberkahan waktu. Dan kata Imam Syafi'i itu wal asri itu, kalau seandainya Allah hanya turunkan itu, lakafah. Cukup pengingat buat orang, karena di situ bicara tentang waktu dan kita berada hidup dalam waktu. Baik, membangun ruhiyah jiwa pendidik. Kalau antum melihat di kitab-kitab atau searching di Google, ini banyak puluhan. Tapi saya mencoba untuk menampilkan 3 dan ini penting. Ini intinya, ini utamanya. Pertama adalah meluruskan niat menata hati. Meluruskan niat menata hati. Antum kesini mesti bawa hati. Kalau tidak, maka naif kalau kita disebut sebagai guru. Jadi hati antum harus dibawa dan dengan suasana yang sejuk. Mesti begitu. Jadi teman-teman, bismillah. Kalau Rasulullah mengatakan setiap langkah yang dilalui oleh anak-anak ke majelis ilmu adalah langkah ke surga, maka langkah guru ke sekolah itu kelipatannya. Antum yakin nggak dengan hadis itu? Man salaka thariqan. Kalau nggak yakin berarti semua hadis gugur. Gara-gara antum nggak percaya itu. Itu hadisun masyhur. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Jadi kalau siswa aja satu langkah itu mendekatkan dia ke surga, memudahkan dia ke surga, maka langkah guru ke sekolah itu kelipatannya. Bisa 2 kali lipatnya, bisa 3 kali lipatnya, bisa 10 kali lipatnya. Jadi Allah sudah menyiapkan kebaikan atas langkah kita ke sekolah. Nah, niat itu kalau tertata maka dia ketemu hasilnya. Tapi kalau niat itu melenceng pula dapatnya. Saya sering ilustrasikan, teman-teman, kalau ini ada 2 pensil ditarik lurus maka akan ketemu lurus. Tapi kalau di sini melenceng sedikit saja, setengah senti saja, maka ke ujungnya akan semakin jauh. Jadi kalau niat kita enggak sejajar dengan apa yang dimaui Allah, maka ujungnya enggak akan ketemu. Makanya niat penting. Antum semarah apapun dengan kehidupan, dengan kondisi, maka saat ke sekolah harus ikhlas. Dan Allah tidak ridho kalau ilmunya kita sampaikan dengan tidak ikhlas. Kebayang nggak antum? Allah menciptakan antum, mengasih rezeki antum dengan ridho. Kalau kita dititipin ilmu nggak kita sampaikan dengan ridho, dengan ikhlas, apa jadi? Bapak saya dulu sering bilang ke saya dan ke anak-anaknya, kalau kamu lagi marah jangan bekerja. Jadi dia nggak mau dibantuin di sawah kalau kita lagi marah. Kenapa? Karena hasil panennya meskipun subur,
karena kita menanamnya dengan marah, itu akan nggak berkah. Kira-kira itulah insight pesan yang kita sampaikan ke guru-guru. Bisa dipahami ya? Jadi jangan ngajar sambil marah, mendingan berhenti mengajar, tuntaskan marah ya, ini benar, karena kita nggak ingin ilmu yang didapatkan oleh anak itu dalam kondisi kita marah. Iya, sama kayak orang masak. Jangan marah kalau lagi masak, itu pahit. Ini ilmunya orang kampung, tapi benar. Bapak saya bilang begitu. Kalau lagi marah nggak usah bantuin. Nanti kalau beres marahnya baru bantu. Ya. Jadi kadang orang zaman dulu, orang kampung itu sederhana tapi nyata, dalam. Makanya cari orang-orang zaman dulu nih. Ya, ini pumpung belum ya, pumpung belum. Kalau saya di Aspa itu paling banter usia ngajar itu kan 4 tahun, karena baru kelas 4. Antum mestinya bisa menghimpun ilmunya orang-orang sesepuh-sesepuh yang ada di sini. Sekata dua kata kumpulin dalam satu buku, dan itu menjadi spirit yang luar biasa. Sederhana kelihatannya tapi dahsyat maknanya. Serius, ini saya ngomong serius. Itu mestinya jadi proyek sebelum kita bikin proyek ke anak. Itu proyek guru tuh, proyeknya Ustadz Didik sebagai kepegawaian. Cari tuh sesepuh-sesepuh di SDIT, bahkan di Yayasan. Iya, itu sederhana tapi luar biasa. Orang-orang zaman dulu itu kan ditakdir oleh Allah tidak terlalu banyak kemaksiatan. Itu sekarang orang baru lahir aja udah 4 tahun 5 tahun. Jadi ini pesan saya. Syekh Said Al-Kamuli mengatakan, dahsyatnya niat bagi seorang muslim dan menjadi rahmat Allah kepada umat muslim itu adalah saat dia berniat. Terlaksana nggak terlaksana dia dapat pahalanya. Itu mah jangan dibantah, kata dia. Mesti begitu. Itu niat aja udah dapat pahala, apalagi di jalan. Innamal a'malu. Jadi begitu. Makanya ditata lagi. Kalau seandainya niat ini nggak bisa diluruskan, antum pernah nggak ketemu satu kondisi niat ini gagal untuk kita luruskan? Susah banget, nggak bisa. Ustadz nggak bisa, Ustadz nggak sanggup. Pernah nggak begitu? Saking dahsyatnya hantamannya. Maka banyaklah istighfar. Mestinya setiap niat harus diluruskan karena Allah. Tapi nggak bisa, belum bisa, butuh waktu. Maka kata pepatah Arab, al-waktu ba'dun milal ilaj. Waktu itu bagian dari pengobatan. Kalau anak-anak sentra disebutnya apa? Dia meregulasi diri. Tapi jangan habiskan waktu hanya untuk itu. Kita akan kalah ya, kita akan ketinggalan. Kalau nggak bisa, belum bisa, niatnya belum, hantamannya terlalu keras, nggak bisa. Nggak apa-apa, kasih waktu. Berapa butuh waktu? 5 menit, 10 menit, sehari, 2 hari. Tapi jangan habiskan selama setahun ngajar tapi niatnya masih bengkok. Mendingan istirahat ya. Ini serius nih. Antum serius nggak sih? Saya minum dulu ya. Apaan? Setengah 9.
Kayaknya saya dipatok setengah 9 ya. Maksimal setengah 10 ya. Sampai. Yang pertama. Yang kedua, menjaga ikhlas. Nah, ini penting. Niat kalau sudah tertata berarti itu pintu. Antum bakalan dihantarkan oleh Allah kepada keikhlasan dan diberikan oleh Allah sebuah kenikmatan. Apa sih kenikmatannya orang beramal? Apa kenikmatannya orang beramal? Kalau amal itu diterima oleh Allah, kenikmatannya orang beramal itu. Jadi nikmatnya orang beramal itu kalau amalnya diterima oleh Allah. Dan ini nggak ada yang tahu, itu rahasia. Makanya ada ulama mengatakan, kalau nggak salah Hatim Al-Asam mengatakan, wallahi demi Allah, kalau seandainya aku tahu 2 rakaat yang aku lakukan itu diterima oleh Allah, itu jauh lebih baik dibanding dengan aku memiliki dunia dan seisinya. Kalau dia tahu. Tapi kita nggak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah dan amal mana yang kemudian mengantarkan kita ke keridhaan Allah dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat kita ngusap anak kita, anak murid kita, mungkin saat kita memanggil anak murid kita, kemudian kita selesaikan beberapa masalahnya. Dan banyak, mungkin saat kita punya kawan sahabat yang curhat sama kita dan alhamdulillah hari itu melegakan dia meskipun tidak menuntaskan masalah. Kita nggak akan pernah tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas. Ikhlas itu babnya panjang. Dan ikhlas ini meliputi semua orang, meliputi semua profesi, nggak hanya guru, siapapun dia mesti harus mampir ke ikhlas. Kalau enggak, selesai urusan dia ya, selesai amal dia, nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'uh. Hanya kepada Allah akan naik al kalimut thayyib, kata-kata bijak, kata-kata positif, wal amalu soleh yarfa'uh, dan amal-amal baik. Nah, kalau didorong sama ikhlas, makanya ikhlas, tahan ya. Di dunia itu sebentar, antum repot itu sebentar. Kalau itu ikhlas, nanti bakalan mendapatkan banyak kebaikan. Kemarin lisensi sampai lembur berapa hari? Oh, berbulan-bulan. Gak apa-apa, tahan. Antum ikhlas, dapat balasannya. Dapat balasan. Amin. Kadang kita ini pengen balasan yang cepat meskipun sedikit. Ya enggak? Iya. Padahal Allah itu menyiapkan balasan yang banyak. Justru karena banyak itulah ditunda. Kayak gini, antum punya anak, Umi minta uang. Kalau dia mau sekarang, paling ngeluarin berapa? Ya 10.000, banter-banter 50.000. Tapi kalau dia bilang ini, Umi minta uang, tapi saya akan pakai seminggu yang akan datang. Itu kira-kira kita simpenin nggak? Iya. Mestinya, iya. Nanti nunggu gajian, nggak mungkin dong 10.000. Minta apa? Sebenarnya dunia ini ilustrasi kita dengan kehidupan akhirat. Ya. Aslinya begitu. Apalagi guru itu benar-benar kita ditampar gitu ya. Ternyata begini. Antum sering-sering berkaca sebagai guru, lihat, tarik hikmah-hikmah kehidupan antara kita dengan siswa, maka antum akan dapat banyak sekali. Masya Allah kayak gini. Dan itu real ya, yang akan kita jalani nanti di akhirat. Antum yakin kan akhirat? Ya. Kita sedang mengantarkan diri kita menuju akhirat. Karena nggak ada lagi orang lain mengantarkan diri kita ke akhirat. Yang memikirkan akhirat kita itu siapa? Bukan suami, bukan anak, bukan orang tua, dan bukan siapa-siapa. Kalau orang terdekat aja nggak mikirin akhirat kita, kira-kira begitu, apalagi orang lain. Ya.
Apa ayatnya? Yauma yafirrul mar'u. Guru Quran mana guru Quran? Itu benar tuh, masya Allah. Jadi ternyata semuanya terkoneksi ya. Yang ketiga, sempurnakan amal. Sempurnakan amal. Bukan karena ke orang, tapi karena kita sedang beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah beramal untuk Allah, maka baliknya ke kita. Ya. Ajilan wa ajilan. Cepat atau lambat. Ya. Jadi seperti itu. Tiga ini yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, merawat ya. Jadi merawat, meluruskan niat, menjaga ikhlas dan menyempurnakan amal. Lanjut saja. Terus ya. Ayat ini juga dahsyat. Kalau antum nanti mau lebih jauh, silakan dicari di tafsir ya. Az-Zumar ayat 9. Dan ini mestinya kita sebagai pendidik, ini juga bagian dari ayat-ayat yang kita hafal ya. Saya beberapa ayat ya, pernah menyampaikan ke antum juga termasuk ayat ini. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'ima yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Amman huwa qanitun, apakah dia qanitun? Qanitun itu orang-orang yang taat, nggak pernah bantah sama sekali. Pokoknya ada perintah langsung dijalanin, dia nggak akan bertanya kenapa. Ana al-laili, sepanjang malam. Antum ibaratnya stabiluin kata-kata utama di situ. Pertama adalah qanitun. Kedua ana al-lail. Allah menciptakan waktu itu kan ada pagi, ada siang, ada malam. Tapi yang diambil malam. Ketaatan yang asli itu di malam hari. Saat orang lain tidak tahu. Makanya ada Syekh Abahirah namanya. Itu banyak di IG-nya juga ada. Lihatlah, kalau kamu ingin bercermin kepada dirimu, lihatlah wa antum fi khalawat, dan engkau dalam kondisi sendiri, tidak ada siapa-siapa dan terhindar dari siapa-siapa, maka antum pasti bisa melihat siapa aslinya diri kita, dan itulah aslinya kita nanti yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya untuk apa? Sajidan, sujud. Itu kan ibadah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaiman, qiyam. Yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Takut kepada adab akhirat, wa yarju rahmata rabbih. Dia visinya nembus kehidupannya sendiri di dunia. Jadi kalau visi kita mentok sampai kehidupan kita di dunia, itu terlalu kecil, apalagi jauh sebelum kehidupan kita di dunia. Maka visi kita harus nembus sampai kepada akhirat, di mana nanti kita akan masih hidup. Antum yakin ya? Kita bakalan hidup terus, ya kan? Pindah alam aja kan ya? Jadi visi kita harus nyelamatin kita dengan namanya masing-masing. Lihat ayat berikutnya, qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang alim, orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Ini kan ilmu. Pendidik itu aslinya berkutatnya di mana? Ilmu, ya kan? Dia membuka ilmu, kunci ilmu. Makanya kalau dia membuka pengetahuan anaknya, muridnya, dan melewati abai dengan ayat itu, maka itu hampa. Dia hanya sebatas informasi. Informasi. Beda nggak sih antara ilmu sama informasi? Informasi ada berita, ada informasi. Kalau ilmu itu menuntut amal. Tapi kalau informasi hanya selesai di pengetahuan.
Kita ingin apa yang kita sampaikan sebagai guru itu nggak selesai sebagai pengetahuan siswa, tapi membekas menjadi amal. Kalau membekas menjadi amal, maka amal dia adalah amal kita. Saya ulangi, kita menyampaikan ilmu ke anak itu tidak hanya sekedar informasi, tapi harusnya menjadi amal. Karena amal yang dia lakukan akan menjadi investasi amal kita. Paham ya? Tapi yang pertama jangan lupa, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Murid itu yang mesti disentuh awalnya apa? Hati. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ulul albab itu kalau dalam bahasa Arab, lubun. Saya dulu di Libya itu kalau bicara tentang lub, antum tahu pohon. Kalau kita kuliti ada kulit terluar. Lubun itu inti tengahnya itu lub namanya. Ulul albab berarti orang-orang yang ulul albab. Berarti dia itu punya inti dia sebagai manusia. Jadi manusianya itu di situ. Hamba kehambaannya itu ulul albab itu. Makanya ini mestinya besok sudah apa? Siapa? Ya, kalau nggak siap besok, besoknya lagi. Masih ada besok. Ya. 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 Orang Arab itu kalau besok itu dia punya bahasa. Ya, satu ya. Pertama apa? Godan. Kedua apa? Ya. Kalau bukroh itu apa? Iya, kalau godan itu berarti besok pagi. Sekarang hari Rabu berarti besok Kamis itu godan. Tapi kalau bukroh, ya besoklah. Besoklah. Nah itu. Kalau antum nggak hafal besok, besoklah. Tapi mudah-mudahan antum hafal, karena itu bagian dari jariah kita semua. Ya. Amin ya. Siap ya? Nah. Dua baris, juga dua baris. Ya, bismillah. Jadi pendidik harus hafal itu, ya. Ya. Biar kita ridho. Jadi apa? Baik, lanjut Ustaz. Terus Ustaz. Semua harus lanjut. Terus. Nah. Ini materi ini berulang-ulang kita dengarkan, ya, di aula sana dan terus. Materi, metode dan guru. Ustadz siapa namanya? Ahmad apa? Yang gontor. Ustadz Kasih ya siapa? Ya. Al-madatu muhimmatun walakin at-tariqa ahammu minal madah. Kita guru itu berkutat di tiga ini. Menyampaikan materi, ya, kemudian cari strategi untuk menyampaikan metode dan hakikat kita sendiri. Ya. Materi itu penting, tapi metode lebih penting. Materi yang berat kalau metodenya cocok bisa ditangkap oleh siswa. Materi yang ringan kalau metodenya berantakan, metodenya salah, berat buat anak, nggak masuk. Jadi materi itu bisa disiasati dengan metode. Metode itu penting, tapi guru lebih penting. Metodenya ada, gurunya nggak pakai. Metode mah ada Ustaz. Anak punya bukunya, dipakai nggak? Enggak. Dan guru itu penting, tapi aslinya adalah rohnya yang lebih penting buat siswa. Jadi kita dibutuhkan oleh siswa itu karena roh kita. Kalau guru nggak ada ruh, ya, hubungan dia dengan Allah, maka aslinya murid gak butuh itu. Ya. Saya sering bilang, jangan tiru guru zaman dahulu. Ketika benerin kita pakai rotan, kenapa? Dia malamnya tahajud, dia paginya udah zikir. Kita pakai rotan tanpa tahajud, tanpa puasa, tanpa zikir, jangan berani-berani.
Jadi ruhnya di situ. Wong dia saat mukul itu sambil doa, sedang puasa, beres tahajudnya, jadi. Kalau kita yang mukul, ya jadi juga. Jadi. Jadi gitu. Makanya kalau ke anak jangan berani-berani sebelum kita tahajud, sebelum kita puasa, sebelum kita zikir, sebelum kita baca Quran. Banyak ya ternyata ya. Nanti ruh. Ma yakhruju minal qalb yaqa'u fil qalb wa ma yakhruju minal lisan la yatajawazul adhan. Ini perkataan Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa yang sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Tapi sesuatu yang dari lisan kita ya mentok-mentok sampai telinga dia. Beres itu udah. Makanya bicara dengan hati, mengajar dengan hati. Karena banyak tuh ya mengajar dengan. Jadi pentingnya gitu. Nah, kapan hati itu bisa mengalirkan ilmu? Saat dia ditata. Siapa yang menata hati? Yang punya hati. Makanya heran kalau guru sibuknya ke siswa tapi benahin diri nggak pernah sibuk. Nggak pernah sibuk. Makanya mesti begitu. Saat anak-anak yuk berwudu, kita harusnya sudah wudu. Yuk sholat duha, mestinya kita sholat duha dulu. Karena kita akan mengecek duha. Mestinya begitu ya. Tapi namanya guru, ya saya pernah jadi guru, nggak ada yang ideal kayak gitu. Atau mungkin ada, tapi bukan saya. Itu ya. Lanjut Ustaz. Ini lewatin. Nanti cari aja ya filmnya ya. Terkelewat. Ya. Materi ruqyah. Sekarang kita masuk materi ukhuwah. Dan ini mestinya harus jalan bareng. Ibarat roda itu depan muter, belakang muter. Kalau belakang muter, depan nggak muter, habis robek. Ya. Jadi perlu didorong. Ya. Jadi seperti itu. Apa kuncinya? Jiwa akan kuat karenanya. Jadi karena ukhuwah itu jiwa kita menjadi kuat. Tapi kalau jiwa kita sendiri maka rapuh. Sekuat apapun kalau sendiri rapuh. Bahkan dalam sholat pun ya disampaikan innama ya'kulu apa Ustaz? Adhibu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu akan mangsa apa? Al-ghanam, kambing yang sendiri. Itu dalam sholat aja. Sholat itu kan berarti ibarat mas setan udah lewat. Tapi mesti begitu ya, tetap disuruh ada barisannya. Apalagi kita. Jadi jiwa akan kuat karena. Dan ukhuwah ini dahsyat. Ukhuwah ini dahsyat. Kalau antum cek di hadis di antara keimanan itu nanti akan punya rasa nikmat kalau ada ukhuwah. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3, siapa yang termasuk di dalamnya, dia merasakan manisnya iman. Tapi kalau 3-3-nya lepas, nggak ada sama sekali, hambar. Dan diantaranya adalah ukhuwah. Yang kedua, ukhuwah itu nabi dan syuhada pun cemburu. Rasulullah, para nabi dan para syuhada itu cemburu kepada orang-orang yang ikatan ukhuwahnya kuat. Cemburu atas apa? Atas balasan yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Yang ketiga, sahabat adalah cermin diri kita. Ada berapa cermin kalau kita masuk dari gang sana sampai ke kelas? Ada 5 ya. Kalau itu berfungsi dan kita fungsikan, kita akan menjadi artis di depan anak. Itu cerminnya baru 5. Ini berapa nih? Oh. Ya, makanya kalau ketemu jangan hanya lewat cermin.
apa yang salah, apa yang kurang, apa yang mesti dibenerin. Tapi itu ngomongnya gampang, giliran bener-bener dibenerin ya. Tapi aslinya kalau tiap hari, udah tiap hari ambil 3 deh. Hari ini saya akan ke Ustadz Aib, Ustadz Syaidah, Ustadz Anwari. Apa yang masih kurang? Itu mesti jadi orang yang paling mulia. Paling mulia. Mesti begitu. Kenapa? Saya pernah nyampaikan, kalau antum nggak ketemu orang soleh di sini, nggak bakalan ketemu di tempat lain. Kalau antum nggak bisa bener di sini, orang-orang soleh, di tempat mana lagi kita akan benerin diri? Kebayang nggak? Antum ke negeri kemana? Nggak bakalan. Jadi mestinya kita di tempat seperti ini, dengan komunitas kita sehari-hari, mestinya jadi orang bener. Tapi kok seandainya nggak jadi orang bener, maka seolah-olah nggak ada tempat lain yang bisa benerin. Ahli sholat, ahli puasa, ahli zikir. Jadi seperti itu. Ya. Ustaz. Lagi Ustaz. Ya. Ini ayatnya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin mukminah itu menguatkan. Ujungnya dari ayat itu apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang kita cari? Apa yang kita mengemis di hadapan Allah? Rahmat. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, engkau itu mengemis, ya, fakir di hadapan Allah. Wallahu ghani, dan Allah maha kaya. Yang kita minta kepada Allah itu rahmat, dan rahmat itu bisa turun karena kita saling menyayangi. Makanya kalau antum saling menyayangi, saling bersaudara lillahi ta'ala, dapat. Lanjut. Cahaya ukhuwah. Hadis ini dahsyat. Qala Allahu azza wa jalla. Ini hadis qudsi berarti. Allah berfirman, al-mutahabuna fi jalali, orang-orang yang saling mencintai, fi jalali, karena keagunganku, kata Allah, lahum manabirun min nur, dia akan punya mimbar istimewa, mimbar mulia dari cahaya nanti di akhirat. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, para nabi, para syuhada tercengang, cemburu. Ini kok ada orang dapat istimewa begini, kenapa? Apa amalnya? Jadi sampai dicemburui para nabi dan para syuhada. Siapa itu? Orang-orang yang saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu kita pernah dipertemukan karena sesuatu, maka sesuatu itu kita taruh dulu dan mestinya kita sudahin, ya. Yang ada adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan. Selesai. Ya, lanjut Ustaz. Menyatukan hati. Orang kalau pernah disatukan hati oleh Allah di dunia, maka insya Allah dia juga akan disatukan hatinya ketika di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-arwahu junudun mujannad. Arwah, jiwa-jiwa itu, ya, seperti junudun mujannad, tentara. Jadi dia udah punya seragamnya, pasti gampang kumpulnya. Ibaratnya begitu. Punya wataknya, pasti gampang kumpulnya. Nah, roh itu, jiwa itu kayak gitu. Kok antum nyaman dengan teman-teman yang soleh-soleha ini, berarti jiwa antum soleh dan soleh. Tapi kalau antum merasa nggak nyaman ketemu orang yang soleh dan soleha, berarti ada sesuatu dalam diri.
Fama ta'arufa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Maka yang saling mengenal ya, akan saling bersatu, dan yang berbeda akan saling berseteru. Jadi ruh itu, rahasia penciptaan ruh jiwa itu dijadikan oleh Allah seperti itu, junudun mujannad. Kalau antum lihat surat Az-Zumar ya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar. Orang kafir pun akan digiring bareng-bareng. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumar. Orang muslim juga akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan bareng-bareng. Nah, teman-teman, ini terakhir. Antum harus bisa melihat teman antum, ustadz-ustadzah kita semuanya, dengan pandangan positif, dengan kebaikan. Mesti harus ketemu. Kalau enggak bahaya. Karena kita yakin yang ada di sini adalah orang soleh soleha. Kalau kita enggak melihatnya, berarti ada cermin, ada cahaya yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mungkin di sesi ini, karena ini enggak ada anak-anak, jadi antum enggak perlu risau, enggak perlu kekok ewoh atau apa bahasanya itu, grogi, enggak. Kita semuanya guru, enggak ada anak. Cari temennya, cari teman terbaiknya. Ini beneran nih. Cari teman terbaiknya. Antum cari tatap, semuanya terbaik, cari ya, satu menatap satu. Karena nggak mungkin kita akan melihat cermin yang begitu banyak. Cukup satu aja dulu. Kita yakini di sini semuanya terbaik, ya kan? Tapi kita akan ambil satu cermin, dan itu bagian dari kebaikan. Ya, cari. Ini serius, saya serius. Ya. Saya akan pandu, teman. Ada yang nggak kebagian? Ya, gabungin 3 orang. Ya. Antum nggak perlu nggak enakan. Anak kenal antum, antum kenal aneh. Antum semua saling kenal, nggak ada siswa. Kalau guru pernah memuhasabai siswa, maka kita hari ini memuhasabai diri kita sendiri. Nah, ya, udah ketemu ya. Oke. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ya, duduk yang nyaman, bertatap, bertatap. Gimana sih orang bertatap? Udah? Oke, teman-teman. Ya, anak-anak di luar dulu ya. Di luar dulu, main dulu. Nggak perlu jajan dulu. Ya, baik teman-teman. Ya. Ini serius ya. Bukan masalah apa-apa, karena memang mestinya kita juga akan melihat diri kita. Ya. Dan sebelum dilihat oleh Allah, kita juga akan melihat diri kita. Nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah bingung, karena yang kita lihat bukan siapa-siapa, ini adalah diri kita. Baik teman-teman. Ya, nggak perlu nangis, nggak perlu nangis. Kita nggak butuh menangis. Antum harus kuat, antum harus tegar. Boleh dibantu ini pencahayaannya, ada yang bisa dimatikan nggak? Ya. Jangan semuanya tapi. Enggak, jangan nangis. Ya, baik teman-teman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman mohon izin. Muhasabah yang kayak tandan itu bukan. Tapi ini asli kita sedang menatap diri kita masing-masing ya. Karena siapa yang akan meluruskan kita
kalau teman terdekat kita tidak menjadi cermin buat kita, ya kan? Ya. Oke, sudah siap? Ya. Baik teman-teman, silakan tarik nafas, kita nikmati. Ini adalah oksigen yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tiap hari kita menghirupnya, tiap waktu kita menghirupnya, bahkan tiap detik kita tidak luput darinya. Tapi Allah Maha Kaya tidak pernah meminta balasan apa yang Dia berikan kepada kita. Lepaskan profesi kita sebagai guru. Kita malam hari ini hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin baik karena saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Kita bacakan surat Al-Fatihah, mudah-mudahan sahabat kita yang ada di depan kita Allah mudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dan itu menjadi rahasia Allah, kita tidak akan pernah tahu. Mudah-mudahan saat tiada kita bisa menjenguknya, kita sedang ada di sebelahnya, dan mudah-mudahan kita bisa mensolatinya, mengurusnya, membantunya, mendoakannya, mengantarkannya. Bayangkan kalau seandainya kita berada dalam satu kondisi kematian, maka bayangkan sahabat kita lah yang akan memimpin doa, sahabat terbaik kita yang akan memandikan kita. Kita dimandikan oleh sahabat yang paling soleh dan solehah, sahabat kita yang menarik kafan, membungkus kita, karena kematian itu hak, dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin dijenguk oleh sahabat kita, keluarga kita ingin ditengok oleh sahabat kita, kemudian dia menguatkan karena kita sudah tidak ada, menguatkan istri kita, mungkin menguatkan suami kita, menguatkan anak-anak kita. Inilah teman terbaik yang Abi dan Umi miliki sepanjang hidup perjalanan Abi dan Umi. Dan anak-anak kemudian kuat, tahan, sabar, karena mesti kita akan meninggalkan dia. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, kita semakin berusia, kita semakin tua. Ya Allah, jadikanlah orang yang mengkafani kami adalah orang soleh terbaik. Ya Allah, jadikanlah orang yang mengimami jenazah saya, jenazah kita adalah orang soleh dan terbaik. Ya Allah, kematian itu hak. Ya Allah, kami sering ceritakan kepada anak-anaknya. Mungkin bagi anak-anak itu masih abstrak, tapi mestinya buat kita sebagai guru itu konkret di depan mata. Ya Allah, ini adalah sahabat saya yang paling lama mungkin dan akan terus menjadi sahabat. Maka ya Allah, solehkanlah ya Rabb, solehkanlah ya Allah, solehkanlah sahabat kami ya Rabb, agar dia menjadi mulia di sisimu ya Allah, agar amal-amalnya Engkau terima ya Rabb. Luruskanlah niatnya ya Allah, luruskanlah niatnya ya Allah. Kalau seandainya mereka ketemu dengan kami dulu karena suatu hal, maka sekarang luruskanlah ya Allah, karena dia mesti menyiapkan bekalnya ya Rabb. Setiap hari mereka datang ke sini ya Allah, dan itu menjadi amalnya. Kalau Engkau tolak ya Allah, amal apa lagi yang dia persembahkan ya Rabb? Teman-teman, peluklah sahabat antum, itu adalah sahabat terbaik. Bisikkan doa terbaik dalam telinganya. Kita tidak akan pernah tahu apakah tahun depan masih ketemu ataukah sudah berpisah, entah itu berpisah karena suatu hal atau karena kematian. Bisikkan doa terbaik. Engkau adalah orang-orang soleh, teman-teman. Doa antum pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bantu dengan doa Asma'ul Azam, nama Allah yang agung. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah
la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi doakan dengan doa terbaik. Mungkin itu doa itu akan menjadi jalan kemudahan dia menghadapi siratal mustaqim. Mungkin doa yang engkau kirimkan itu teman-teman akan menjadi jalan kemudahan di hisabnya nanti di yaumil akhir. Mungkin dengan doa itu dia akan diterima amal-amalnya. Mungkin dengan doa itu dia akan diampuni kesalahan dan khilafahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan doa itu dia juga akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan dengan doa terbaik. Ya Allah ya Rabb, kumpulkan kami di surgamu ya Allah, sebagaimana engkau pertemukan kami dalam dunia dakwah ini ya Allah. Mereka bukan tetangga kami, mereka bukan saudara kami, bukan kerabat kami, bukan kakak adik kami ya Allah, tapi kami bersatu karenamu ya Rabb. Kami bersatu ya Allah, hati kami ikhlas menerima dia ya Allah. Hati kami ikhlas ya Allah. Hati kami ikhlas berteman dengan dia, bersahabat dengan dia ya Allah. Setiap hari kami ketemu ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Dan terakhir teman-teman, gambarkan dalam pikiran kita anak-anak kita, anak didik kita. Mudah-mudahan Allah salehkan mereka, baik yang masih berada dalam bimbingan kita atau yang sudah lulus. Insya Allah mereka akan menjadi investasi kebaikan buat kita. Doakan mereka mudah-mudahan bisa meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah kita ajarkan di sekolah ini, dan itu akan menjadi amal jariah kita nanti. Mudah-mudahan Allah jaga iman Islamnya, mudah-mudahan Allah jaga kesalehannya, mudah-mudahan Allah akan tetap jaga keistiqomahannya, dan juga termasuk keistiqomahan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi buat antum semuanya, doakan doa yang terbaik yang antum panjatkan kepada Allah, antum mintakan buat saudara antum. Silahkan berdoa, doalah dengan doa terbaik yang antum punya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakan doa dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah, karena dengan itulah doa-doa akan diijabah, pintu langit akan dibuka. Diawali dengan hamdalah dan diakhiri dengan salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik teman-teman, mungkin tidak terlalu sering kita seperti ini, tapi yang pasti yang tadi sudah sampaikan, kita akan kembali kepada Allah dengan satu persatu. Mudah-mudahan doa yang dipanjatkan adalah doa kebaikan yang akan menjadi wasilah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon Bapak Ibu soleh-soleha, saya sangat mencintai antum semua. Doakan saya mudah-mudahan bisa tetap istiqomah. Dan saya membuka seluas-luasnya, silahkan ayo mampir, ayo ketemu, agar sekolahan saya juga, sekolahan kita semua menjadi berkah karena hadirnya orang-orang soleh seperti antum semuanya. Ya, mudah-mudahan ada waktu untuk bisa bersilaturahim ya semuanya ya. Insya Allah nanti kapan waktu kita bisa agendakan. Sekali lagi, Masya Allah, terima kasih. Meskipun tidak setiap hari saya kesini, tapi merasakan betapa antum semua orang-orang yang ya, orang-orang yang akan menopang kejayaan umat ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.